penting, tapi kalau misalnya kita bicara soal peran Indonesia begitu ya dalam hubungannya dengan Vatikan. Bagaimana sih selama ini kita melihat hubungan Indonesia dengan Vatikan? Saya kira Indonesia itu kan selalu dilihat sebagai satu negara besar dengan mayoritas penduduknya beragama Muslim, sedangkan katakanlah umat Katolik hanya berjumlah sekitar 3%. Ya, dari 280 juta penduduk ya. Dan tetapi peran yang dibawa atau ditunjukkan oleh Gereja Katolik itu saya kira itu sungguh-sungguh besar ya. Misalnya lewat karya-karya pelayanan, karya-karya sosial seperti kayak pendidikan, kesehatan, atau karya-karya karitatif lain. Disitulah gereja hadir secara nyata, bukan cuma lewat khotbah atau kata-kata. Boleh dibilang secara proximity, kedekatan, walaupun Indonesia dan Vatikan terpaut puluhan kilometer jauhnya, walaupun juga Indonesia sebetulnya mayoritas Muslim, tetap hanya Katolik hanya 3%, tetapi kedekatan hati antara Indonesia dengan Vatikan begitu dekat gitu ya? Begitu dekat ya. Dan memang kalau kita lihat, kita mengikuti gerak dari Paus ini, selalu dia menekankan kedekatan, perjumpaan, ya. Makanya walaupun dia begitu terbatas secara fisik, tapi pertama dia ingin berjumpa, ya, dia ingin menjadi dekat dengan umatnya tentu. Tapi seperti di Indonesia luar biasa sambutan ya, bukan hanya dari pihak Katolik, tapi juga dari seluruh masyarakat, dari elemen-elemen masyarakat yang ada, organisasi, dan Paus juga mau mengatakan saya mau ingin dekat, saya ingin berjumpa dengan seluruh masyarakat. Semuanya begitu wide open ya, jangan-jangan atau ini juga bisa menjadi ajang untuk Indonesia sampaikan kepada kancah dunia bahwa Indonesia adalah negara yang ramah terhadap siapa saja begitu ya. Bahkan yang mayoritas Muslim pun ternyata tetap wide open, tetap terbuka, tetap ramah juga kepada yang bukan Muslim begitu ya, katakanlah. Ini juga yang menjadi pertanyaan Romo, kenapa Indonesia yang dipilih yang pertama di Asia ini dikunjungi? Saya kira dia melihat betapa penting Indonesia terutama di kawasan Asia sekarang ya. Pasti dia sudah banyak mendengar atau membaca sendiri tentang iman dari umat Katolik yang terus bertumbuh di Indonesia. Dan yang luar biasa juga, Gereja Katolik atau agama-agama lain katakanlah bisa hidup di Indonesia dengan bebas. Dengan bebas. Ya. Memang kita tahu Pancasila kan menjamin kebebasan beragama. Ya, memang tetap ada ancaman, ada hal-hal yang katakanlah tidak menyenangkan dalam hal ini. Tetapi pada intinya katakanlah Indonesia itu menerima ya kemajemukan, keanekaragaman, ya bukan hanya soal agama tapi juga ya budaya, suku, ya ada macam-macam. Jadi ini yang menjadi satu kekhasan juga dari Indonesia. Bahkan Katolik juga menjadi salah satu simbol kerukunan beragama di Indonesia ya, ditonjolkan dengan berdirinya katedral di dekat dengan Istiqlal juga, itu kurang lebih menjadi salah satu ya dari sekian banyak contoh